Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya berada di lokasi wisata Bendungan Cikoncang, Desa Ketapang, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saat ini saya ditemani oleh salah seorang anak muda. Ceritanya masih muda nih. Kebetulan beliau saat ini menjabat sebagai kepala desa Ketapang yang punya wilayah kekuasaan Bendungan Cikoncang ini. Beliau adalah Bapak Emet Kurniawan. Beliau ini baru saja menjabat kepala desa 3 bulan yang lalu, dilantik sama Ibu Bupati, dan beliau ini baru tetapi stok lama karena beliau pernah menjabat periode yang lama. Jadi ceritanya kembali lagi terpilih, dipercaya oleh masyarakat desa Ketapang ini menjadi kepala desa yang kedua kali. Baik pemirsa, siang ini saya akan bincang-bincang sebentar dengan Bapak Kepala Desa. Tema bincang-bincang kita saat ini ada seputar tentang pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi perangkat desa dan aparatnya, mulai dari RT, RW, BPD, Linmas, Karang Taruna, kader, terus posyandu, tokoh masyarakat, tokoh agama, termasuk para pekerja rentan yang ada di Desa Ketapang. Yang dimaksud pekerja rentan di Desa Ketapang adalah para petani kecil itu, para buruh-buruh tani, para pedagang yang ada di sekitar wilayah wisata Bendungan Cikoncang, mungkin ada tukang ojek, mungkin ada yang jadi supir dan lain-lain. Mereka itu adalah para pekerja-pekerja informal yang relatif juga kadang-kadang masuk pada kategori pekerja rentan. Nah, saat ini saya akan bertanya kepada Pak Lurah, Kepala Desa Ketapang, terkait dengan seputar pelindungan jam sostek yang ada di Desa Ketapang. Assalamualaikum Pak Kepala Desa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Bisa ngobrol sebentar ya Pak? Boleh. Nah, gini, apakah program jaminan sosial ketenagakerjaan di Desa Ketapang ini sudah menjadikan salah satu program desa Pak? Alhamdulillah sudah dijadikan program desa untuk kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan atau disebut JKM. Baik. Nah, berapa sih jumlah penduduk yang ada di Desa Ketapang Pak? Jumlah penduduk 3.700. Berapa jumlah yang punya hak suara saat pemilihan? Itu 2.700. 2.700 ya. Berapa yang bekerja di Desa Ketapang dari 2.700 itu kira-kira? Yang bekerja 90%-an. 90% dari 2.700 ya? Ya. Semua rata-rata pekerjanya apa Pak? Pekerjanya banyak yang wirausaha, dari PNS, petani, pekebun, bahkan buruh tani, bahkan pedagang juga. Ya. Gitu. Nah, terkait dengan pekerja yang ada di desa Pak, apakah Pak Lurah atau Bapak Kepala Desa ini sudah ada masyarakatnya yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan Pak? Alhamdulillah sudah banyak, dan ini salah satu program unggulan saya juga terkait yang sudah difasilitasi oleh negara terkait BPJS Ketenagakerjaan. Baik, kira-kira berapa sih yang sudah dari 2.700, katakanlah 10% keluar, mungkin 2.500 lah. Dari 2.500 itu kira-kira udah berapa sih warga Bapak yang sudah terdaftar di BPJS? Ada 10%? Kalau yang sudah terdaftar, kalau 15%
kurang lebih ada. Ya. Karena kami baru menggenjot untuk di masa-masa di tahun inilah, tahun dari mulai tahun 2020, 2021 dan 2022 nanti ini akan dimaksimalkan. Baik. Sudah ada yang pernah mendapatkan manfaat jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan, Pak? Dan alhamdulillah untuk penerima manfaat peserta BPJS Ketenagakerjaan ini, alhamdulillah untuk Desa Ketapang sudah banyak, boleh dikatakan banyak karena sudah kurang lebih 8 orang yang sudah menerima manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan ini. Sudah banyak juga ya, Pak? Alhamdulillah. Baik. Nah, dari masyarakat yang sudah mendapatkan manfaat jaminan kematian terutama. Nah, kira-kira apa sih tanggapan masyarakat Bapak terkait dengan program Jam Sostek ini, Pak? Tanggapannya lah. Tanggapannya menurut hemat saya dan hasil temuan di lapangan, bahasa dari masyarakat ini sangat-sangatlah membantu kepada keluarga yang sudah ditinggalkan oleh almarhum, sehingga kebutuhan untuk kepentingan almarhum ini dari mulai hari pertama sampai ke 7 harinya sampai 40 hari dan 100 harinya itu sangat dibantu, sangat dibantu, dan masyarakat pun mengucap ribuan terima kasih kepada program Jam Sostek ini. Pemirsa, ternyata program Jam Sostek itu luar biasa manfaatnya yang sudah dirasakan oleh Desa Ketapang. Nah, perlu kami sampaikan bahwa program Jam Sostek itu ada 4 sebetulnya. 1, program jaminan kecelakaan kerja. 2, program jaminan kematian. 3, program jaminan tua. 4, program jaminan pensiun. Namun untuk wilayah masyarakat Desa Ketapang itu, ya, Desa Ketapang, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Lebak, baru memanfaatkan 2 program, yakni program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Kenapa yang 2, 3 belum? Itu nanti next, karena juga terkait dengan kemampuan masyarakat. Gitu. Pemirsa, saya akan lanjutkan kembali pertanyaan kepada Pak Kepala Desa, Pak Emet, Pak Lurah, Kepala Desa. Ada nggak rencana program dari 2000, katakanlah 2.750 hak suara, mungkin 2.500 lah, yang kira-kira bisa berhak menjadi peserta, karena mungkin ada yang tua di atas 65 tahun, ada yang sakit-sakitan kan nggak bisa daftar tuh. Nah, ada yang PNS bisa gitu. Nah, yang 2.500 kurang lebih itu ada nggak program Bapak dalam semester pertama, katakanlah tahun 2022 ini, 6 bulan ke depan, kira-kira 2.500 orang itu warga Bapak selama 6 bulan ke depan ini berapa persen? Apakah 100%, 50%, atau katakanlah mungkin 80% akan menjadi program Pak Lurah, masyarakat Bapak yang tadi terlindungi oleh program Jam Sostek? Apakah Bapak ada program itu, Pak? Ini akan menjadi sorotan utama saya terkait program Jam Sostek ini. Kenapa? Karena ini sangat-sangatlah membantu, dan insya Allah di tahun-tahun ini, bahkan dari mulai dari Januari sampai 6 bulan ke depan, ini akan menjadi sorotan saya, akan mendongkrak dan siap mensosialisasikan terhadap pemahaman masyarakat agar sadar terhadap Jam Sostek ini. Dan insya Allah 6 bulan ke depan, insya Allah ini 80% harus bisa maksimal. Baik. Minimal 80%. Minimal 80%, ya, dari 2.500. Pemirsa, sudah Anda dengar bahwa Kepala Desa Ketapang ini dari 2.500 warga pekerja rentannya yang ada di desa, itu akan menjadi target sasaran utama dia agar mereka terlindungi oleh program Jam Sostek. Minimal, ini minimal kata beliau 6 bulan ke depan itu 80%. Luar biasa, kita apresiasi buat Kepala Desa Ketapang ini. Nah, kira-kira strategi apa, Pak, yang akan Bapak jalankan untuk mencapai 80% tuh? Oke, strategi saya yang pertama, karena di wilayah Desa Ketapang ini, di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, terutama di wilayah desa saya, ini pelaku usaha di wisata, Ya. pekebun, Ya. pertanian, Ya. dan buruh tani. Ya. Bahkan ada yang
ojek dan segala. Ya. Dan nanti di Sekup Ibu nanti ada kader-kader posyandu, kader dari peserta PKH dan segala. Nanti itu saya akan gunakan kelompok tani dari mulai kelompok tani, RT RW, kader-kader posyandu maupun ketua kelompok penerima manfaat PKH. Nanti saya akan gerakan itu. Nah, dan pelaku usaha pun nanti di sini kan sudah dibentuk. Ya. Dari mulai pengelola bahkan paguyuban pedagang nanti ada. Ya. Nanti saya akan gerakan itu dan gunakan itu semaksimal mungkin. Baik, baik. Apa pertanyaan berikutnya ini Pak Desa? Di samping strategi tadi, kira-kira apakah Bapak akan membuat turunan regulasi di desa? Misal, saat ini kan peraturan Bupati Lebak sudah ada, instruksi Bupati sudah ada. Nah, apakah misalnya Bapak sebagai kepala desa akan membuat peraturan desa misalnya terkait dengan kayak Ibu Bupati tentang optimalisasi perlindungan jaminan ketenagakerjaan di Kabupaten Lebak? Mungkin Bapak lebih sempit lagi peraturan desa tentang maksimalisasi mungkin bahasanya kepesertaan jam sostek di desa Ketapang. Terus yang kedua, apakah Bapak juga akan membuat instruksi kepala desa, misalnya kepada RT, RW dan lain-lain, termasuk edaran-edaran kepada para pedagang semua yang ada di wilayah wisata Bendungan Cikonjang ini, Pak? Siap. Nah, terkait itu, karena di situ Perbub sudah dikeluarkan oleh Ibu Bupati kita di Kabupaten Lebak, dan insya Allah dalam hari dekat ini, saya akan mengeluarkan Perdes maupun Perkades terkait maklumat atau optimalisasi BPJS ketenagakerjaan ini. Nah, mudah-mudahan dengan adanya regulasi itu yang kita buat nanti dengan bersama-sama dengan lembaga desa, dengan BPD, nah itu akan menggenjot dan membuat sadar masyarakat bahwa pentingnya menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan. Baik Pak pemirsa, itu adalah ungkapan pernyataan seorang kepala desa yang baru terpilih 3 bulan yang lalu. Jadi dia memiliki visi misi yang luar biasa dalam rangka memberikan kesejahteraan pada rakyatnya. Nah, salah satu yang dia pilih program kerja unggulannya, di samping program kerja yang lain tentu saja, ini ada menyelipkan satu program namanya program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi warga desa Ketapang. Luar biasa. Dan ini mesti diapresiasi oleh kita. Dan saya hari ini, saat ini bersama beliau, tadi baru saja melaksanakan kegiatan pengajian sekaligus pengajian jaminan sosial ketenagakerjaan di jamaah ibu-ibu Majelis Taklim Desa, dan ini diadakan oleh kepala desa ini setiap bulan ada kegiatan ini. Kita apresiasi buat Pak Kepala Desa. Dan saat ini kami berada di wilayah wisata Bendungan Cikonjang. Pak, terakhir, apa harapan dan saran Bapak buat warga masyarakat desa Bapak? Mungkin Bapak bisa sampaikan. Oke, terima kasih kepada seluruh warga masyarakat desa Ketapang bahwasanya kami sudah membuktikan dan fakta yang sudah kami buat dan kami perjuangkan ini sudah bisa dipertanggungjawabkan. Dengan itu saya mengimbau dan menekan dan menyarankan sekaligus kepada seluruh warga masyarakat desa Ketapang, yuk kita menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ini sangat-sangatlah membantu kepada seluruh warga masyarakat desa Ketapang untuk memenuhi kebutuhan ketika kita menjadi kecelakaan, kematian. Nah, itu 2 saja dulu untuk sementara yang kami genjot ini, yang mudah-mudahan masyarakat paham dan sadar terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan ini. Itu, terima kasih. Semoga masyarakat menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan di Desa Ketapang. Baik, terima kasih Pak Kepala Desa. Sama-sama. Sukses ya. Amin. Sukses. Siap. Pemirsa, demikian wawancara kami siang ini bersama dengan Bapak Kepala Desa Ketapang,
Bapak Emet Kurniawan. Beliau masih muda, beliau masih energik, dan mohon maaf, saya kira beliau pantas kita apresiasi. Dan insya Allah salah satu program unggulan yang diagendakan oleh beliau akan manut dengan aturan yang ada dari kabupaten. Mulai perbuk, instruksi, beliau akan pertama melaksanakan itu. Dan perlu dicatat bahwa dari 2.720 mungkin sekitar 2.000 atau 2.500 itu adalah memenuhi syarat untuk jadi peserta jam sostek, dan beliau mentargetkan 6 bulan ke depan itu 80% dengan strategi mengumpulkan dengan kelompok tani, usaha, majelis taklim, dan lain-lain. Dan mereka yang paling penting lagi ini akan mengeluarkan semacam peraturan desa, instruksi desa, aturan-aturan yang ada di wilayah kewenangannya. Luar biasa. Terima kasih sudah menonton acara kami, wawancara di siang ini bersama Bapak Kepala Desa. Saya Didin Haryono sebagai tim dari BPJS Tenagakerjaan bersama Kepala Desa Emet Kurniawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.